Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kawan-kawan semuanya, adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen, dalam memahami mata kuliah basis data, yaitu topiknya adalah normalisasi. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu dalam rangka kita merancang sebuah struktur tabel dalam mendesain database. Nah, ini sangat penting ya untuk agar database yang kita rancang nanti bisa optimal ya, struktur data atau struktur tabelnya nanti ya bisa berjalan dengan baik saat kita sudah mengimplementasikannya dengan pemrograman nantinya. Nah, supaya ini lebih paham dan lebih detail dalam memahaminya ya, silakan simak ini dengan baik dari awal sampai akhir pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Nah, pada penjelasan ini kita akan membahas yaitu tentang normalisasi, kemudian tentang anomali, dependensi, kemudian bentuk normal. Ini akan kita bahas satu persatu dengan berikut definisi dan contoh-contohnya. Ya. Kita lihat definisi dari normalisasi. Nah, normalisasi ini merupakan suatu proses ya untuk mendapatkan suatu tabel atau relasi yang efisien, dan bebas dari yang namanya anomali. Kemudian mengacu kepada cara item yang dikelompokkan ke dalam struktur record. Normalisasi juga merupakan proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, ini definisi secara umum. Kemudian definisi lainnya, normalisasi ini adalah suatu proses untuk mengurangi redundansi pada suatu tabel atau objek atau entitas sehingga mudah dimodifikasi. Jadi tujuannya nanti kan kita akan melakukan modifikasi. Nah, normalisasi melibatkan pembagian tabel menjadi dua atau lebih dari banyak tabel dan menjelaskan hubungan di antara tabel. Nah, intinya normalisasi ini lebih dari dua. Ya, kalau hanya satu yang kita lihat secara rekapan, berarti itu belum dinamakan proses normalisasi seutuhnya. Nah, ini yang menjawab pertanyaan mungkin, kenapa harus dilakukan yang namanya normalisasi? Nah, yang pertama itu tentunya adalah untuk mengoptimalkan struktur-struktur dari tabel. Ya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan akses. Nah, kalau dalam penyimpanan, database yang besar, yang kecil itu sangat berpengaruh. Ya, dia akan berpengaruh kepada speed ya dalam mengakses dari data tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, menghilangkan pemasukan data yang sama. Nah, artinya kalau data yang kita input berulang-ulang, kalau belum dilakukan normalisasi, nah itu artinya nanti akan terjadi perulangan ya, atau data yang sama akan masuk secara tidak beraturan nantinya. Nah, kemudian mengurangi redundansi. Nah, ini penting, redundansi, perulangan tadi kita akan kurangi. Nah, perulangan pasti ada dalam setiap database. Nah, bagaimana kita bisa menguranginya? Data-data yang sama itu nanti akan tersimpan secara otomatis dan itu tidak perlu diinputkan lagi. Kemudian yang kelima, lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Ya, yang tadinya kita dengan banyak data yang kita simpan dalam sebuah database, ya kalau datanya sudah kita normalisasikan, nah penyimpanan akan lebih efisien. Data yang pernah kita simpan nggak perlu kita input lagi, jadi cukup kita panggil dan kita cocokkan di dalam penggunaannya di tabel-tabel lain. Nah, kemudian yang pastinya ini menghindari yang namanya anomali. Nanti kita lihat bagian anomali itu seperti apa. Kemudian integritas data meningkat. Artinya kebenaran dari data itu akan lebih meningkat ya, tidak ada data-data yang salah lagi atau data-data yang tidak valid ya. Jadi data yang sudah benar dan sudah bisa dilakukan untuk proses berikutnya. Kemudian kita lihat redundansi.
Nah, tadi ada dibahas tadi alasan untuk normalisasi ini adalah redundansi. Nah, redundansi itu definisinya ini, pengulangan atau duplikasi data yang tidak perlu. Jadi kalau ada data-data yang kita input, yang rasanya nggak perlu, nah itu ngapain kita lakukan? Ngapain kita masukkan dalam tabel atau database kita? Nah, kemudian redundansi ini tidak dapat dihilangkan sama sekali karena berguna untuk integritas referensial yang menghubungkan satu file pada satu tabel dengan file lain pada tabel yang berbeda. Jadi nanti ada keterkaitan dari tabel atau data record yang kita masukkan ke tabel lain. Jadi dia tidak bisa dihilangkan ataupun nanti akan ada melakukan pengeditan ya, nanti akan datanya bisa terjadi kekacauan. Nah, ini akan menjadi permasalahan kalau tabel atau database kita belum kita lakukan yang namanya normalisasi. Nah, kita lihat contoh ini ya, contoh pada gambar saya ini. Nah, di sini melihatkan ini adalah tabel KRS namanya, ini rekapan ya. Ini tabelnya hanya satu, tidak ada bagian-bagian pecahan dari tabel lain, jadi ibaratnya ini direkap satu sekaligus. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada nama atributnya, NIM, ini kode mata kuliah, ini nama mata kuliah, ini nilai. Ya, ini maaf ya, ini tabel KRS ya, saya edit sedikit, ini tabel KHS ya, artinya ini kalau udah ada nilai, ini adalah KHS ya. Nah, ini contoh yang dekat dengan kita saja nih, saya contohkan. Jadi, kalau kita lihat data pada tabel KHS ini ada memiliki redundansi atau perulangan. Nah, yang mana kalau kita perhatikan, lihat di sini pada file kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita lihat pada kode 4102 ada nama mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Di bawahnya juga ada, jadi diinput berulang-ulang. Begitu juga dengan bawah ini, 4104. Jadi diinput berulang-ulang. Nah, ini yang namanya belum dilakukan normalisasi. Ya, jadi ini redundansi itu seperti ini. Ya, nanti akan berpengaruh kepada kita saat kita melakukan pengeditan. Nah, jadi ini akan berpengaruh. Jadi kalau seperti ini ada yang berulang-ulang, itu namanya kategori redundansi. Jadi ini permasalahan yang terjadi ya. Kalau kita langsung menggunakan tabel ini sebagai struktur tabel kita ya, atau struktur basis data kita. Nah, kemudian penyebab lain adalah anomali. Nah, pada dasarnya ini ketidakkonsistenan atau inkonsisten data. Jadi anomali ini bisa kita lihat pada saat kita melakukan perubahan. Jadi kalau kita uji tabel tadi dengan melakukan update, melakukan penghapusan, melakukan penambahan data, nah nanti pasti akan terjadi ketidakkonsistenan data. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Ya, makanya ini perlu dilakukan yang namanya normalisasi. Ya. Nah, ini ya. Jadi menguji anomali itu seperti ini. Jadi diuji dengan cara coba lakukan update. Terjadi ketidakkonsisten nggak? Gitu. Coba delete, coba insert. Nah, kita lihat. Kita coba uji tabel KHS ini. Ya. Tadi sudah dilihatkan, udah ada perulangan, itu menjadi masalah. Nah, sekarang anomali kita lihat. Kita uji tabel ini dengan mengganti nama mata kuliah pada record nomor 5. Nah, basis data ini. Kita mau ganti satu buah nama mata kuliah ini, ada perubahan ya. Diganti menjadi perancangan basis data. Nah, kita ganti menjadi perancangan basis data. Sehingga yang terjadi apa? Adanya ketidakkonsistenan data. Apa yang tidak konsisten di sini? Kita lihat record yang nomor 5, 6, dan 7 ini dengan kode mata kuliah 4104, dia kan kodenya sama nih ketiga ini, tapi salah satu sudah diganti menjadi perancangan basis data. Jadi artinya tidak ada konsisten, artinya datanya berbeda. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Nah, jadi kalau tabel KHS ini seperti ini langsung kita buat di dalam desain sistem database atau perancangan ke aplikasinya nanti, ini akan menjadi permasalahan. Nah, ini yang perlu kita lakukan namanya normalisasi. Nah, ini yang menjadi dasar atau basicnya permasalahan tersebut ya. Nah, solusinya ya tadi, lakukan normalisasi. Ya, lakukan normalisasi. Jadi kalau ketemu yang tadi ada redundansi, ada anomali, redundansi perulangan atau anomali yang tadi setelah kita uji, update, delete, insert,
Nah, artinya kita harus lakukan yang namanya normalisasi. Nah, untuk melakukan normalisasi, nah ada dua cara, yaitu kita harus lakukan dekomposisi. Jadi kita coba lakukan dekomposisi dulu, yaitu adalah menentukan ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi. Jadi kita lihat mana field-field yang menjadi bergantung kepada field yang lain. Itu namanya dekomposisi. Jadi field-field yang ada tadi kan atau atribut yang ada tadi kita cek mana yang menjadi fungsional dependensi. Nah, kemudian lakukan dependensi. Nah, tadi fungsional dependensi, lakukan dependensi lagi. Jadi kalau kita lihat nanti ada suatu hubungan di mana perubahan pada satu tabel akan mempengaruhi tabel yang lain. Di mana salah satu tabel bergantung pada tabel yang lain. Jadi nanti kalau tidak ketemu satu tabel bergantung, satu field bergantung ke satu yang lain, tidak ketemu kita uji, mana tahu dia bergantung ke dua field yang lain. Contoh yang seperti ini. Ya, kita lihat ketergantungan fungsional pada tabel KHS. Ya. Nah, kita lihat di sini kode mata kuliah. Ya, ini adalah mata kuliah. Jadi kita ambil dulu, kita lihat nama mata kuliah ini dia bergantung kemana. Jadi kita lihat kembali lagi di sini. Nama mata kuliah bergantung kemana? Itu bergantung dia ke kode mata kuliah. Jadi ini namanya adalah dekomposisi. Jadi nama mata kuliah ini bergantung ke kode mata kuliah. Kenapa dia bergantung? Setiap nama mata kuliahnya ini, kodenya selalu ini. Ya. Jadi yang namanya kode-kode ini dia harus menjadi ketergantungan. Ya, dia menjadi induknya atau dia menjadi key-nya. Nah, jadi dia harus lihat field lain. Nah, kita uji itu ya. Nah, kemudian kita lihat nilai. Nah, nilai ini bergantung kemana? Nah, nilai ini kalau kita lihat, apakah nilai ini bergantung kepada NIM? Tidak. Karena apa? Kita lihat nilai A, itu NIM-nya ini. Nah, kita lihat lagi nilai A ini, NIM-nya lain lagi. Nilai A yang ini, kita lihat lagi, NIM-nya lain lagi. Nah, artinya apa? Nilai tidak bisa bergantung dengan NIM. Atau nilai bergantung kepada kode mata kuliah. Tidak bisa, nilai A bergantung ke nilai mata kuliah ini, tidak. Nilai A juga gitu. Nah, yang lain juga bisa kita uji. Jadi artinya apa? Dia bergantung kemana? Ya pasti nilai A ini atau nilai-nilai semua ini, pasti dia bergantung kepada dua field ini. Ini yang namanya dependensi. Jadi berarti ini yang nilai ini, artinya NIM ini dengan mata kuliah ini nilainya. NIM ini dengan kode mata kuliah ini nilainya. Nah, itu yang namanya kita namakan dengan cara normalisasi. Jadi artinya apa? Kita pecah dia menjadi seperti ini, lakukan normalisasi. Jadi artinya kita lakukan dulu dekomposisi. Nah, lihat kecocokan dari tabelnya seperti ini. Nah, kemudian field-fieldnya kalau udah ketemu seperti ini, nggak ada lagi proses pengecekan. Nah, kita lakukan pemisahan atau dekomposisi yang seperti ini lagi. Jadi menjadi dua tabel. Ya, setelah kita lakukan fungsional dependensi, kita lakukan dekomposisi. Ya, dipisah. Nah, jadi yang tadi kita kelompokkan nama mata kuliah dengan kode mata kuliah, nilai dengan kode mata kuliah dan NIM. Nah, kalau kita perhatikan di sini, inilah yang namanya relasi. Jadi nantinya kalau ada perubahan, nah jadi dia tidak fokus ke dalam tabel ini. Jadi kalau ada perubahan nama mata kuliah, ya sudah kita rubah nanti di tabel yang ini, yang ada kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Nah, jadi kita masukkan dia ke sini. Nah, nanti ini nggak ada pengaruh. Jadi artinya dia kan relasi ya. Jadi kode yang mata kuliah ini dia berelasi ke sini. Jadi apapun yang terjadi di sini biarin aja, yang penting dia akan connect ke sini terus. Nah, itu artinya apa? Dalam perancangan database untuk yang seperti ini ya kita butuh dua tabel. Jadi tabel ini tidak bisa langsung masuk ya, tidak bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Jadi kita harus pecah-pecah dulu yang mana menjadi bagian-bagiannya sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, itu yang terpenting dalam sebuah normalisasi. Oke, jadi kita lihat lagi. Jadi yang tadi dekomposisi tabel tadi itu dapat mengurangi redundansi. Tadi sudah kita uji, dia akan mengurangi redundansi yang ada dan menghilangkan anomali. Jadi kalau sudah seperti ini tabelnya, nah pasti dia sudah hilang itu yang namanya redundansi
hilang, itu namanya anomali. Kalau ini kenapa berulang? Ya nggak masalah dia berulang, redundansi, karena NIM-nya ini dia punya, ini adalah nilai. Jadi nilai ini NIM-nya beda-beda. Jadi setiap mahasiswa yang ngambil mata kuliahnya berbeda. Walaupun dia sama, tapi tetap kalau dia berulang wajar karena dia mata kuliahnya sama di sini. Tapi yang punyanya kan beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, itu ya untuk menghilangkannya, jadi mengurangi. Kemudian dalam perancangan melalui proses normalisasi, nah ini keuntungannya. Jadi kita bisa meminimalkan ukuran penyimpanan. Jadi data kita yang seperti tadi, nama mata kuliah tadi tidak perlu kita input ulang-ulang lagi. Maksudnya dia tinggal dipanggil saja, karena dia sudah tersimpan di dalam tabel mata kuliah ini. Jadi dia cukup dipanggil, jadi tidak perlu dia disimpan seperti ini lagi. Nah, tidak perlu disimpan ke bawah ini lagi, diinput lagi, diketik lagi, diinput lagi, diketik lagi. Jadi dia tidak perlu dilakukan seperti itu. Nah, itu ya untuk meminimalkan. Nah, kemudian meminimalkan risiko inkonsisten. Jadi kalau udah seperti ini tabelnya, inkonsisten tidak ada lagi. Ya, apa yang data tidak konsisten sudah terhilangkan. Kemudian meminimalkan kemungkinan anomali atau pembaruan. Yang tadi ya, jadi kalau adanya perubahan, adanya update, delete, ya insert. Nah, artinya itu tidak akan ada ketemu lagi. Meminimalkan. Kemudian memaksimalkan stabilitas struktur data. Nah, ini yang penting. Struktur data atau tabel ini sangat perlu dalam mendesain database nantinya. Mau dipakai kemana nanti tabel-tabel ini? Apakah nanti mau dipakai ke pemrograman MySQL atau Access atau yang lain-lainnya ya. Jadi setelah kita rancang desain database seperti ini yang sudah dinormalisasi, nanti kita bisa langsung menggunakan di aplikasinya karena database kita sudah maksimal stabilitasnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada tahapan normalisasi. Nah, kalau itu kan pemahaman. Nah, tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan? Karena nanti ketemu tabel-tabel yang bermacam-macam, beragam. Nah, kita perlu melakukan tahapan-tahapan lainnya. Kalau ini kan tahapannya sudah, tabel ini kan sudah ibaratnya sudah normal ya. Normalnya dalam kategori normal 1 ini datanya terisi. Jadi kalau tabelnya normal itu artinya semua field atau semua recordnya terisi. Nah, ini baru dikatakan tabelnya normal. Nah, kalau kita lihat lagi, tahapannya ini ada 3. Jadi tahapan paling ringan itu 1NF namanya, kemudian sampai paling ketat 3NF. Sebenarnya ada lagi 4NF, ada lagi boy code, dan seterusnya. Tapi dengan struktur tabel yang sederhana dalam perancangan kita, mungkin sampai 2NF sudah cukup. Ya, sudah selesai itu pengoptimalan tabel kita. Nah, kita lihat tujuan ya, tujuan proses yang sebenarnya itu tadi ya kita kerucutkan. Jadi artinya mengkonversi relasi menjadi bentuk normal yang lebih tinggi. Jadi tingkatannya itu yang kalau udah lebih tinggi normalnya, desain database kita itu akan lebih bagus lagi. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap perancangan aplikasi nanti, kalau database-nya sudah dalam normal yang lebih tinggi, itu akan lebih bagus. Ya, artinya aplikasi kita akan lebih bagus lagi, lebih dinamis lagi nantinya dalam melakukan hal-hal lain yang kita butuhkan untuk aplikasi tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan tahapan-tahapannya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya lagi. Nah, jadi kita lihat perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau untuk normal 1 atau 1NF itu, jadi kita melakukan proses menghilangkan atribut bernilai jamak. Ya, jadi menghilangkan atribut yang bernilai ganda. Jadi ini prosesnya dulu. Jadi kalau yang tadi di tabel yang HS tadi, itu kan sudah tidak ada yang berganda-ganda di dalam atribut tersebut. Nah, itu kan proses menguji ya, menguji apakah itu ada redundansi atau normalisasi atau dependent atau inkonsisten ya, anomali. Nah, bentuk kedua itu menghilangkan kebergantungan parsial. Jadi kalau dia ada bergantung dengan tabel lagi ya kita pecah ya. Nah, gitu ya. Kemudian menghilangkan kebergantungan transitif. Nah, ini akan lebih komplit lagi. Kalau dia dalam satu record itu bisa dipecah lagi, ya kita pecah. Jadi biar lebih detail nanti dalam struktur database kita. Nah, untuk bentuk norma pertama,
ini berkaitan dengan kebergantungan fungsional. Nah, sementara itu untuk yang 4, 5 nantinya dengan redundancy yang sebabkan kebergantungan banyak nilai. Jadi artinya kalau sudah banyak sekali nilai-nilai atau struktur data atau struktur tabel, nanti kita pasti akan melalui tahapan 4 dan 5 ini. Nah, tapi nanti dalam pembahasan ini kita cukup sampai ke norma ketiga saja. Ya, kalau udah sampai 3NF itu sudah struktur tabelnya sudah lumayan bagus ya kalau kita dalam pemula ini ya, dalam memahami ini. Nanti next kita akan bahas lagi ya bagaimana 4, 5 itu sampai yang tingkat tertinggi dalam melakukan normalisasi ini. Nah, kita lihat dulu syarat untuk 1NF. Nah, ini syaratnya. Setiap atribut harus bersifat atomik. Artinya setiap atribut merupakan unsur terkecil dari identitas entitas. Jadi identitas atribut. Jadi entitas ini, identitas sama dengan tabel ya. Jadi bagian terkecil. Jadi tidak perlu lagi dipecah-pecah. Nah, kemudian semua nilai atributnya adalah sederhana, bukan komposit, dan bukan multivalue. Kemudian menghilangkan repeating group data atau kelompok data yang berulang. Jadi ini sudah merangkap masuk kepada yang namanya inkonsisten atau anomali tadi. Nah, kita coba perhatikan contoh ini. Nah, kalau kita lihat yang di sini, ini kategori tabelnya belum normal. Kenapa dikatakan belum normal? Karena ada inkonsisten di sini. Artinya satu atribut itu berisi banyak data. Ya, artinya ini inkonsisten. Nah, tadi syaratnya apa? Kita harus melakukan atribut ya unsur terkecil dari identitas tersebut. Jadi pecah-pecah ini ya. Kemudian nanti lakukan nilai yang sederhana ya. Jadi tidak boleh komposit. Jadi kita berarti ini sudah dikatakan lah definisinya ini bukan normal. Nah, jadi kita harus lakukan dulu bentuk normalnya. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam bentuk syarat 1NF. Nah, jadi kita coba di sini lakukan bentuk normal. Bentuk normal itu kita pecah seperti ini. Ya, kalau ketemu nanti tabel yang kayak gini, nah kita nggak bisa langsung rancang ke dalam aplikasi ya, rancang ke sistem atau menggunakan langsung aplikasi MySQL atau mungkin Microsoft Access atau lain-lainnya yang menjadi DBMS kita nanti. Nah, jadi kita lakukan seperti ini. Kita pecah karena ada 3 atau 4 hobi di sini, kita masukkan dia menjadi atributnya seperti ini. Jadi nama tetap, kemudian NRP. Jadi hobinya ada 3 kalau di atas ini. Di hobi 1 tulis seperti ini. Hobi 2, hobi 3. Nah, jadi kita harus masukkan dia seperti ini. Jadi karena dikatakan tabel yang seperti ini belum normal, dan ini juga belum termasuk syarat 1NF karena ada data yang kosong. Ya, jadi harus dilakukan dulu syarat 1NF ini. Jadi kan ini syarat-syarat tadi. Nah, itu dia contoh untuk yang 1NF. Sehingga nanti untuk bisa menjadi 1NF, dia harus dikomposisi. Jadi lihat, jadi dia menjadi nama, bergantung kepada siapa, berarti nama kepada NRP, kemudian hobi. Nah, hobi itu kita tulis seperti ini jadinya. Ya, jadi artinya kalau dia hobinya 2 ya udah, berarti NIM-nya 2 seperti ini. Jadi ada penginputan data seperti ini. Jadi NRP atau NIM dia itu kita listing dia ke bawah. Jadi nanti 01 ini hobinya ini, 002 tambah lagi hobinya. Jadi ibaratnya dia bertransaksi berulang kali. Kalau seperti ini tidak masalah dia berulang kali karena dia kan berbeda ya, berbeda hobi ya. Nah, kalau dia melakukan NIM-nya atau NRP-nya berulang itu tidak masalah karena dia melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Nah, kalaupun dirubah itu kan karena tabelnya seperti ini ya. Nah, itu contoh 1. Nah, contoh kedua kita lihat seperti ini. Contoh kedua ini relasinya belum normal. Jadi ini masih ada inkonsisten atau tabelnya belum normal. Kenapa belum normal ya? Kalau seperti ini kita menginput data kayaknya agak repot ya. Nah, kalau ada lagi yang kedua, kita ulang lagi, ketik lagi tinggi, berat. Nah, artinya kita harus lakukan dia dalam bentuk normal dulu. Bentuk normal itu seperti ini. Baru kita masuk kepada 1NF. Jadi kita normalkan dulu tabel ini menjadi seperti ini. Jadi yang tinggi tadi
bikin dia menjadi fill 1 di sini. Berat-berat, nah bikin dia sini. Warna rambut bikin sini. Jadi nanti barulah ini dikatakan tabelnya normal. Jadi udah terisi lengkap semuanya. Kemudian dia konsisten ya dengan satu ke yang lain. Nah, kita lihat jadinya dia menjadi kalau udah seperti ini ya, kalau misalnya ada atribut yang kita mau uji untuk menjadi satu NF ya, dia bisa kita uji lagi nanti. Karena ini tidak ada atribut key yang lain ya, berarti ini sampai sini tabelnya. Nah, itu yang namakan dengan proses tadi. Ini yang paling terkecil seperti itu. Yang paling ringan itu adalah 1 NF. Nah, untuk contoh ketiga, itu komposit. Komposit itu adalah seperti ini. Jadi ada nilai atau atribut yang bisa kita pecah. Contohnya ini jadwal. Nah, jadwal ini nanti mana tahu dalam database dia berisi hari dan jam. Nanti diisi pula nanti kode mata kuliah dosennya ini, kelas ini, nanti di jadwal ini diisi dengan 2 data seperti itu. Hari diisi, kemudian jam juga. Nah, artinya lebih baik kita bikin dia tabelnya seperti ini. Jadi tidak boleh ada yang komposit. Jadi digabung-gabung seperti ini nggak boleh. Jadi mending dipecah aja. Nah, itu yang syaratnya itu. Jadi mending dipecah aja. Jadi bikin satu atribut lagi ya. Jadi ya jadwal tadi jadwal hari dengan jadwal jam. Nah, kemudian contoh keempat. Ini belum bentuk normal ya. Nah, jadi karena belum bentuk normal, ini sama ya dengan tadi. Data telepon ini juga multivalue. Jadi 2 teleponnya, sama dengan hobi tadi. Jadi kita pisah seperti ini. Nah, kita pisah dia menjadi ID sales, nama sales, telepon. Jadi dia 2. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini, dia belum bentuk normal. Jadi kalau udah seperti ini, dia udah bentuk normal, dan bisa dikatakan juga, kalau nggak ada proses lagi untuk melihat kebergantungan transistif, berarti ini sudah menjadi 1 NF. Oke. Nah, kita uji yang tabel yang kita bahas di awal tadi, yang sudah kita dekomposisi. Nah, yang dekomposisi tadi kita udah pisah ya tabelnya. Ini tabel yang keduanya. Ini NIM, kode mata kuliah, ini nilai. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, untuk kombinasi NIM dan kode dapat dijadikan kunci primer. Jadi artinya apa? Ini akan menjadi penilai. Jadi ini bisa sudah dikatakan dalam bentuk 1 NF. Jadi artinya ini nilai ini udah pasti bergantung seperti ini. Jadi bukan berganda gini ya. Jadi dia bergantung kepada 2 kunci ini. Si A, NIM-nya ini, kode mata kuliah yang diambil, ini nilainya. Ya, seperti itu ya kalau kita mencek. Kemudian kita lihat contoh yang 2 NF. Tadi itu semuanya lah contoh-contoh tahapan sampai 1 NF ya. Nah, yang 2 NF pastinya ini telah memenuhi syarat 1 NF, bentuk normal 1. Yang pastinya setiap yang non-key atau yang bukan kunci, bukan primary, harus bergantung kepada fungsional. Nah, jadi kalau semua tadi, yang ini, nah ini kan non-key-nya sudah bergantung ya, sudah selesai sampai sini. Jadi nggak ada lagi yang key. Nah, jadi kalau misalnya banyak key di sana nanti, nah berarti kita harus lakukan proses syarat kedua. Nah, jadi relasi pada normal kedua harus tidak menyimpan fakta-fakta mengenai bagian kunci relasi. Jadi kalau udah banyak kunci-kunci di situ ya, berarti ada lanjutannya menjadi 2NF. Ada lagi 3NF ya, seperti itu. Ya, supaya nanti tidak ada kebergantungan fasial, kemudian memiliki anomali-anomali secara praktis ya, yang tidak dapat diterima nantinya. Nah, seperti ini ya. Ini NIM. Nah, dengan nilai mungkin kalau kita cek yang lagi nih, apakah nilai ini bergantung dengan NIM? Seperti ini ya tidak. Ya, jadi artinya kesimpulannya ya, artinya nilai seorang mahasiswa dengan NIM untuk mata kuliah tertentu, jadi ada kombinasi. Nah, kalau udah seperti ini, ya udah, berarti next. Kita lanjut ke tahapan berikutnya gitu ya maksudnya. Nah, bagaimana kita dapat tabel seperti ini tadi? Nah, apakah sudah memenuhi syarat 2NF? Ya, sudah pasti sudah memenuhi syarat 2NF. Artinya apa? Ini dinamakan yang namanya 1NF. Ya. Jadi untuk melakukan 2NF, kita harus cek lagi yang mana key-nya, kemudian yang mana non-key-nya. Jadi kita adu dia. Jadi nama dengan kode, nama mata kuliah dengan kode mata kuliah, nama mahasiswa dengan NIM. Nilai dengan apa? Jadi jadinya seperti ini. Jadi pada tabel itu terdapat 2 atribut key. Ini ya, atribut key-nya.
NIM, dan kode. Itu atributnya. Nah, di sini juga atribut non-key, nah ini akan kita jabarkan lagi. Yang bukan atribut non-key adalah nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai. Jadi artinya apa? Kita lakukan kebergantungan dia. Jadi nanti kita susun dia seperti ini. Bikin ini, berarti kita tentukan key-nya ini. Nah, kemudian kita buat lagi kebergantungan. Jadi nama mahasiswa, kita uji. Nama mahasiswa dia bergantung ke mana? Berarti dia bergantung ke NIM. Setiap nama mahasiswa ini NIM-nya. Gitu ya. Jadi kemudian kita cek lagi. Yang ini, nama mata kuliah. Nama mata kuliah, dia bergantung kepada kode mata kuliah. Kemudian yang ketiga yang bukan non-key adalah nilai. Nah, nilai bergantung dia, pasti dia ke keduanya, bukan ke salah satu. Nah, ini yang namanya transitif. Ya, jadi dia bisa bergantung kepada lebih dari satu key. Kalau kita melakukan pengecekan seperti ini. Ya, pengecekan untuk 2NF. Nah, kemudian untuk memenuhi syarat 2NF lagi, atribut non-key harus memiliki kebergantungan fungsional dengan atribut key yang tadi ya. Tabel harus dipisah menjadi 3 tabel yang memiliki atribut key yang bergantung secara fungsional. Jadi, secara kita lihat tabel ini sudah menjadi 3 bagian. Nama mahasiswa, kemudian nama mata kuliah, dan tabel nilai. Jadi tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, inilah dia pada proses 2NF ini. Jadi setelah kita pecah, terdapatlah 3 tabel. Nah, artinya apa? Nanti di sini di tabel mahasiswa dia satu kesatuan, di tabel mata kuliah satu kesatuan menjadi master. Nah, inilah tabel nilai. Ini menjadi transaksi atau relasi dari masing-masing tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi nanti kalau ada perulangan lagi, itu nggak masalah di sini. Di bagian sini nggak masalah perulangan. Karena dia memang tabel transaksi. Jadi setiap mata kuliah mahasiswa ngambil mata kuliah yang lain, ini nilainya. Itu wajar, karena dia menjadi transaksi di sini. Ya, karena dia berelasi dengan tabel-tabel lain. Kalau tabel mahasiswa ada perulangan, itu jadi masalah. Kenapa dengan NIM yang sama, ada mahasiswa lagi ya, nggak perlu lagi diimport. Jadi kan dia sudah ada di dalam tabel mahasiswa gitu. Begitu juga dengan tabel mata kuliah. Jadi sehingga dia berelasi. Ya. Nah inilah dia kalau kita cek lagi, bisa nggak kita lanjut ke 3NF ya. Kita ceklah mana key-key yang bisa atau fill yang bisa kita pecah lagi. Nah, kalau ada yang bisa kita pecah lagi, berarti kita masuk ke step 3NF. Nah begitu. Nah, seperti ini ya untuk 3NF itu. Ini contohnya syaratnya udah pasti 2NF dulu. Kemudian kalau ada bergantung lagi yang non-key, ya, itu kita coba pecah seperti ini. Nah, misalnya tabel yang tadi ada satu kesatuan NIM, nama mahasiswa, alamat, kode pos, kota. Nah, kalau seandainya nanti di dalam non-key, ya nama, alamat, kode pos, kota. Nah, misalnya kota. Kota ini memiliki kebergantungan kepada kode pos. Nah, artinya kode pos ini bisa jadikan key atau primary key. Ya, jadi bisa dipecah seperti ini. Jadi kalau sudah 2NF seperti ini tadi, ya kita pecah lagi menjadi sini. Nah, itu sudah tahapan ke 3NF. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada lagi, pecah lagi. Jadi sampai nanti dia lebih tinggi, dia lebih normal atau lebih tingkat efektivitas tabelnya udah lebih bagus ya. Kalau ada perulangan, kalau ada redundancy, kalau ada pengecekan anomali, dia tidak bermasalah lagi dengan data yang terjadi tidak konsisten tersebut. Nah, kita coba contoh yang lain. Nah, kita lihat ini. Ini kalau kita cek, ini sudah dikatakan tabelnya normal ya. Sudah normal dan sudah bisa dikatakan normalisasi pertama. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di sini sudah lengkap isinya. Ini nomor proyek, ini nama proyek, ini nomor pegawai, ini golongan, dan ini besar gaji. Nah, jadi sudah terisi. Ini kode-kodenya sudah lengkap semuanya. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau kita uji dengan yang namanya anomali, pasti bermasalah. Nah, kita harus pecah dia dulu tabelnya. Nah, jadi kita masuk ke normalisasi kedua. Normalisasi kedua, kita cek field-field yang bergantung pada key, ya, field-field yang lain. Jadi key-nya tadi ada 3, nomor proyek, kemudian tadi nomor pegawai, ya. Kemudian kita cek lagi mungkin golongan. Nah, golongan ini kan bisa menjadi key.
Nah, kita pisah dia menjadi seperti ini. Jadi normalisasi kedua itu jadinya dia pecahannya seperti ini, menjadi dua tabel. Ya, ada tabel proyek. Jadi setiap nomor proyek ini namanya, nomor proyek 02 ini namanya. Nah, ini ada tabel pegawai. Jadi asal muasalnya dulu mungkin bisa saja mungkin kita buatkan tabel pegawai ini gabung dulu dengan ini nomor pegawai, nama pegawai, ada golongan, ada besar gaji. Biasanya menjadi kesatuan. Tapi kalau kita udah paham dengan normalisasi, ini bisa dipecah lagi menjadi ya pecahan yang seperti ini. Jadi untuk hubungannya kita lihat, kalau untuk hubungannya ini tabel proyek dengan tabel pegawai. Jadi setiap kita koneksikan tabel proyek ini dengan pegawai, pegawai ini yang mana proyeknya. Jadi itu yang akan menentukan. Jadi nanti seperti ini koneksinya. Nah, sehingga nanti dia lanjut ke normalisasi ketiga, bahwa nanti bergantung kepada golongan. Jadi besar gaji bergantung kepada golongan. Padahal untuk golongan bukan merupakan field key. Nah, artinya apa? Yang non-key golongan atau besar gaji yang tadinya bergantung secara parsial kepada field kunci non pegawai, kita hilangkan ketergantungan transitif tersebut. Seperti ini jadinya. Nah, jadi terpecahlah dia setelah kita analisa sampai 2NF atau 3NF, terpecah dia menjadi seperti ini. Jadi tabel proyek, tabel pegawai ini adalah tabel transaksinya. Jadi setiap nomor proyek ini pegawainya. Setiap nomor proyek ini pegawainya. Dan ini data masternya. Nah, yang enggak tabel golongan tadi itu adalah bisa dipecah seperti ini. Jadi golongan itu nanti A, B, C. Nah, nanti dia berelasi. Jadi tabel golongan berelasi dia ke tabel pegawai. Tabel pegawai dia berelasi ke tabel proyek pegawai. Tabel proyek ini berelasi kepada tabel proyek pegawai. Nah, begitu. Nah, itu contoh ya. Nah, kita coba contoh yang lain supaya lebih lengkap lagi pemahaman kita. Ini studi kasus normalisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini adalah belum normal tabelnya. Yang normal itu adalah kita harus melengkapi dulu tabel-tabel ini. Baru kita bisa lanjut kepada normalisasi 1, 2, dan 3. Jadi kita isi dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah kategori adalah normalisasi 1. Nah, normalisasi kedua, inilah yang kita pecah-pecah nanti dalam database-nya. Jadi kita lihat di sini mana yang menjadi pecahan. Jadi kita coba exercise dulu ya. Nah, kita coba exercise. Nah, di sini yang menjadi key-nya adalah nomor mahasiswa atau NIM. Nah, sengaja dibedakan supaya kita ada pemahaman. Nah, kemudian apalagi kode mata kuliah. Ya. Kemudian kode dosen. Jadi kita lakukan seperti dulu. Jadi kita tentukan dulu mana key-nya yang terasa. Jadi kalau key itu biasa nomor-nomor kode-kode itu ya, yang biasa dalam sebuah tabel. Jadi nomor mahasiswa, kode mata kuliah, kode dosen. Jadi kita lihat seperti itu. Setelah kita ketemu dengan key-nya ini, nah kita lanjut memeriksa non-key. Kita uji. Nama MIS ini dia bergantung kemana? Ke nomor mahasiswa kah, ke kode mata kuliah kah, atau kode dosen? Nah, yang pastinya nomor mahasiswa atau nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini bergantung kepada nomor mahasiswa. Jadi setiap Weli ini dia ini NIM-nya. Weli ini nomor mahasiswa. Jadi artinya apa? Kita masukkan dia seperti ini nanti. Menjadi ini NM MAS. Nah, udah satu. Nah, kemudian jurusan. Jurusan masuk ke mana? Jurusan kalau kita cek lagi, apakah masuk ke nomor mahasiswa atau kode mata kuliah? Ya tidak, pasti jurusan dia masuk ke sini. Jadi kita bikin dulu penulisannya seperti ini. Kemudian cek lagi yang non-key lain, nama mata kuliah. Nama mata kuliah dia masuk ke mana? Masuk ke, atau dia bergantung ke mana? Gantung kepada kode mata kuliah. Berarti kita bikin dia seperti ini nanti. Nah, nama mata kuliah. Kemudian nama dosen, ya nama dosen udah masuk dia ke sini. Nah, kode dosen. Ya kalau kita cek dari file-nya saja udah jelas, dia pasti dia berpasangan dengan ini atau dia bergantung kepada key ini. Nah, sekarang kita cek lagi nilai. Nah,
nilai ini bergantung kepada key yang mana? Apakah nomor mahasiswa? Bukan. Karena setiap nomor mahasiswa ini bukan ini nilainya, gitu ya. Apakah kepada kode mata kuliah? Bukan juga. Karena kode mata kuliah ini nilainya A, bukan juga. A juga ada kode di mata kuliah lain, gitu. Apakah bergantung kepada dosen? Bukan juga. Artinya apa? Setiap dosennya ini nilainya A, bukan. Ada juga dosen lain nilainya juga A, jadi bukan. Artinya apa? Kalau kita lihat tidak ada kecocokan ketiga key ini, kita uji yang kedua, apakah nilai ini juga bergantung kepada nomor mahasiswa atau kode mata kuliah? Tidak juga. Nanti siapa dosennya? Gitu ya. Bertanya pula nanti, mana tahu kode mata kuliah ini dosennya juga lain. Artinya apa? Berarti 3 ini. Jadi artinya ada satu tabel lagi. Jadi kita bikin dia tabel seperti ini. Nomor mahasiswa, kode mata kuliah, kemudian kode dosen. Nah, jadi dia bergantung ya. Jadi nilai itu bergantung. Nah, ini dia. Artinya apa? Dengan kita membuat yang ini sudah menandakan kita sudah membuat 4 tabel. Nah, inilah tahapan yang namanya dengan 2NF. Jadi 4 tabel ini, nah inilah yang kita rincikan lagi. Kalau sudah kita buat konsepnya seperti ini, kita pecahlah, kita susunlah tabelnya lagi. Kita bikin tabelnya lagi, kita ulang lagi, ya seperti tadi. Jadi kita susun tabelnya, ya berarti ada untuk mahasiswa itu ada 3 ya. Nah, satu tabel berarti ada datanya ada 2. Jadi kita susun. Nah, jadi kita buatkan dia seperti ini. Jadi kalau kita sudah dapat hasilnya, nah ini kita susun tabel pertama. Ini saya gabung dalam satu slide saja ya, biar nampak. Nah, nomor mahasiswa, kemudian di sini apalagi nama mahasiswa, kemudian jurusan. Nah, kita cek saja, kita cek lagi di sini berarti kita cek, kita ambil datanya, kita pecah dia seperti itu. Jadi biar terkelompok lagi. Jadi kita mengelompokkan lagi dia supaya bisa struktur tabelnya jelas ya. Nah, ini satu tabel. Nah, begitu seterusnya kita cek lagi sampai datanya. Nanti pas di tabel kedua, ketiga ya kita susun juga dia seperti ini lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan ya. Kawan-kawan semuanya bisa lanjutkan lagi setelah memahami ini. Jadi tinggal niru ini aja. Sekarang jadi dia menjadi 4 tabel nantinya. Ya, kira-kira mungkin itu untuk contoh-contoh yang sudah banyak saya sampaikan. Nah, kalau kita cek lagi di sini ada exercise ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan bagi adik-adik mahasiswa, kawan-kawan semuanya atau Bapak Ibu dosen yang coba memahami lagi. Nah, coba kita uji nih. Ya, silakan diselesaikan ini ya. Ini video penjelasan saya terakhir ini. Nah, bisa dicoba selesaikan menjadi berapa tabelkah dia setelah dinormalisasi sampai normalisasi kedua mungkin ya. Menjadi berapa tabelkah dia. Nah, jika ini bisa selesai dengan baik, ya silakan nanti di komen ya atau di DM saja di IG saya sebagai proses pemahamannya apakah sudah paham atau belum, atau berikan komentar nanti apakah Anda sudah paham atau belum dengan normalisasi ini. Ya, mungkin demikian penjelasan tentang normalisasi database, semoga bermanfaat dan kita bisa melanjutkan nanti dalam proses perancangan ke aplikasi dari database ini. Jadi bisa nanti setelah ini sudah paham, sudah menjadi normal dia tabelnya, nah kita bisa lanjut ke dalam aplikasi nantinya. Ya, demikian, terima kasih atas telah menyimak video ini. Ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Ya, berikan saran ya, apapun nanti tutorial-tutorial yang akan saya ingin jelaskan lagi, ya silakan disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.